national team coach Shin Tae-yong is very famous here. Did you know about him? And Bagaimana tanggapan Anda jika Shin Tae-yong dipanggil lagi melatih timnas Indonesia? 여기 사실 뭐 인도네시아 17세 팀이 초청을 받고 내일 모레 경기도 저희한테 월드컵을 준비하는 과정에서 중요한 경기이긴 하지만 사실 훈련에 조금 더 집중을 하고 있는 상태입니다. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Pelatih timnas U17 Korea Selatan Byun Sungwon mengaku tak keberatan jika Shin Tae-yong dipanggil lagi. Pelatih Korsel malah bangga jika Shin Tae-yong bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Coba putar video ini sampai habis, kami akan bahas secara tuntas. Victor Detan, pemain yang dicoret Gerald Vandenburg di timnas U23, kini nasibnya hengkang dari PSM Makassar, dan akan gabung klub Los Angeles FC, klubnya Adrian Wibowo. Pemain ini mendapat rejeki nomplok setelah dikhianati Vandenburg yang lebih memilih pemain titipan. Namun netizen tak usah sedih, Victor Detan sudah naik kelas. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Pelatih timnas U17 Korea Selatan Byun Sungwon mengaku tak keberatan jika Shin Tae-yong dipanggil lagi. Pelatih Korsel malah bangga jika Shin Tae-yong bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Coba putar video ini sampai habis, kami akan bahas secara tuntas. Timnas Indonesia kini berada di momen penting. 2 pertandingan di bulan Oktober akan menentukan apakah Garuda bisa mencatat prestasi terbesar dalam dunia sepak bola, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Pada 9 Oktober, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi, lalu 3 hari berselang, 12 Oktober, giliran Irak yang menunggu. Kedua pertandingan ini bagaikan duel hidup dan mati. Irak bukan lawan mudah, dengan tradisi permainan fisik dan disiplin tinggi. Sementara Arab Saudi sudah terbukti menjadi tim yang rutin tampil di putaran final. Menghadapi 2 raksasa Asia dalam jarak singkat jelas membuat tantangan semakin berat. Bukan hanya taktik, tetapi juga kesiapan mental yang akan menentukan hasil akhir. Indonesia sudah memperlihatkan perkembangan positif dalam beberapa uji coba. Namun, pertandingan kompetitif di level kualifikasi tentu punya atmosfer berbeda. Para pemain dituntut tampil lebih fokus, menjaga konsentrasi, dan tidak membuang peluang sekecil apapun. Satu kesalahan bisa berarti hilangnya kesempatan yang sudah diperjuangkan bertahun-tahun. Di sisi lain, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Korea Selatan. Pelatih ternama, Byun Sungwon, memberikan dukungan penuh jika Shin Tae-yong kembali dipercaya menangani timnas Indonesia. Ia mengaku tidak melihat masalah apapun bila mantan rekan senegaranya itu diminta menggantikan Patrick Kluivert. Saya tidak keberatan sama sekali. Justru saya akan merasa senang kalau Shin bisa membawa Indonesia lolos. Itu akan menjadi kebanggaan bagi kami juga, karena pelatih asal Korea mampu membuktikan kualitasnya. Katanya dengan nada bangga. Byun menambahkan bahwa kesempatan ini bisa membuka jalan pertemuan menarik di masa depan. Kalau Indonesia berhasil menembus Piala Dunia, saya berharap suatu saat kami bisa bertemu langsung di turnamen itu. Akan menyenangkan rasanya melihat tim saya bertarung melawan tim yang dilatih Shin, katanya tersenyum. Ucapan ini menjadi viral karena jarang ada pelatih asing yang secara terbuka mendukung perubahan di tim nasional negara lain. Namun, hal tersebut menunjukkan betapa besar respek yang dimiliki Shin Tae-yong di mata para rekan-rekannya. Pernyataan Byun juga bisa menjadi sinyal bahwa kualitas Shin tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga di level internasional. Tak berhenti di situ, Byun Sungwon juga menyinggung salah satu momen yang menurutnya paling berkesan. Ia masih ingat ketika Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia U23 menumbangkan Korea Selatan di turnamen Asia. Dengan nada kagum ia berkata, "Saat itu seluruh negeri kami terkejut.
Tidak ada yang menyangka Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan, apalagi di level U23. Menurutnya, pencapaian itu membuktikan kapasitas Shin sebagai pelatih yang mampu memaksimalkan potensi tim. Baginya kemenangan itu bukan kebetulan. Shin tahu bagaimana membaca kelemahan lawan, mengatur strategi, dan menyiapkan mental pemain. Itulah yang membuat dia yakin bahwa Shin Tae-yong sosok yang tepat untuk Indonesia. Byun menganggap prestasi tersebut adalah alasan kuat mengapa Shin sebaiknya kembali dipercaya. Bila seseorang pernah membuat negara sebesar Korea Selatan terdiam, berarti dia punya kualitas luar biasa. Indonesia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Komentarnya langsung mendapat perhatian, terutama dari penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang merasa semakin yakin bahwa Shin Tae-yong memang sosok ideal untuk mengembalikan kekuatan Garuda. Dengan reputasi yang sudah teruji, Shin dianggap bisa mengangkat mental pemain ketika menghadapi lawan sekelas Irak atau Arab Saudi. Ucapan Byun Sungwan ternyata tidak masuk telinga kiri keluar telinga kanan. PSSI merespons serius pandangan tersebut. Beberapa pengurus federasi mengakui ada benarnya pendapat pelatih Korea Selatan itu. Mereka menilai Shin Tae-yong memang masih lebih layak dibandingkan Patrick Kluivert, terutama dalam hal memahami karakter pemain Indonesia. Dalam konferensi singkat, seorang perwakilan dari PSSI menyatakan bahwa mereka tidak bisa menutup mata. Apa yang dikatakan Coach Byun memang ada dasarnya. Shin sudah terbukti membawa tim ini melangkah jauh sebelumnya. PSSI pun dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan Shin. Kontak awal disebut berjalan positif, meski keputusan final belum diumumkan. Dorongan dari publik, ditambah dukungan tokoh luar negeri, membuat federasi semakin mantap mempertimbangkan opsi ini. Tentu saja, masih ada perdebatan internal. Sebagian menilai pergantian mendadak bisa mengganggu persiapan tim. Namun ada juga yang beranggapan sebaliknya, bahwa kembalinya Shin justru akan membawa stabilitas. Terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang jelas PSSI kini sadar bahwa keputusan mereka akan sangat menentukan. Victor Detan, pemain yang dicoret Gerald Vandenburg di Timnas U23, kini nasibnya hengkang dari PSM Makassar, dan akan gabung klub Los Angeles FC klubnya Adrian Wibowo. Pemain ini mendapat rejeki nomplok setelah dikhianati Vandenburg yang lebih memilih pemain titipan. Namun netizen tak usah sedih, Victor Detan sudah naik kelas. Perjalanan Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia 2026 berakhir dengan rasa getir. Laga pamungkas Grup J yang digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, 9 September 2025, menjadi penentu nasib. Sayangnya, Garuda Muda harus tunduk 0-1 dari Korea Selatan. Hasil itu membuat mimpi tampil di putaran final pupus. Dengan koleksi 4 poin, Indonesia hanya mampu menempati posisi runner-up grup. Sayangnya, catatan tersebut tidak cukup untuk menembus daftar 4 runner-up terbaik yang berhak lolos otomatis. Sebaliknya, Korea Selatan justru melenggang mulus sebagai juara grup dan mengamankan tiket. Kekalahan ini memunculkan riak di kalangan pendukung. Tagar Vandenburg out menggema di media sosial, menyoroti performa Gerald Vandenburg yang dianggap gagal membawa skuad tampil maksimal. Padahal di laga sebelumnya, tim masih sempat memperlihatkan potensi menjanjikan. Meski gagal, pengalaman ini tetap memberikan pelajaran berharga bagi para pemain muda. Mereka telah merasakan pertandingan yang kompetitif. Kekecewaan memang tak bisa ditutupi, tetapi ini juga menjadi alarm agar persiapan di masa depan lebih matang. Di tengah sorotan kegagalan U23, muncul kabar mengejutkan soal salah satu pemain muda Indonesia, Victor Detan. Pemain yang sebelumnya dicoret dari skuad kualifikasi justru mendapat perhatian dari pelatih Los Angeles FC, klub yang juga dibela oleh Adrian Wibowo. Pelatih LAV itu tidak ragu melontarkan ketertarikan terhadap Detan. Saya melihat Victor punya kualitas spesial. Dia pemain muda yang agresif, cepat, dan punya visi berbeda. Jika ada kesempatan, saya ingin membawanya ke Los Angeles FC, katanya. Pernyataan ini sontak membuat publik Indonesia terkejut sekaligus bangga. Sosok yang sempat absen dari turnamen besar justru mendapat pengakuan dari pelatih klub Amerika Serikat yang cukup disegani. Ketertarikan tersebut juga membuka peluang besar bagi Detan untuk merasakan pengalaman di liga dengan level kompetisi tinggi. Apabila benar terwujud, hal ini bisa menjadi langkah maju bukan hanya bagi karir pribadinya, tetapi juga untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kini semua bergantung pada bagaimana negosiasi berjalan.
Menanggapi kabar ketertarikan Los Angeles FC, Victor Detan akhirnya buka suara. Pemain muda PSM Makassar itu mengaku kaget sekaligus bahagia. Tentu saya senang mendengar kabar itu. Tidak setiap hari seorang pemain dari Indonesia dilirik klub sebesar LAV, ujar Detan. Namun, Detan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Ia menyebutkan masih ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Saya harus berdiskusi lebih dulu dengan agen saya dan juga pihak klub PSM. Mereka sudah berjasa dalam karir saya, jadi saya tidak bisa melangkah sendiri tanpa komunikasi, lanjutnya. Ucapan itu menunjukkan kedewasaan Detan dalam bersikap. Ia tidak ingin hanya mengejar impian pribadi, melainkan juga menghargai proses serta pihak-pihak yang sudah mendukungnya selama ini. Meski demikian, peluang ini tentu sangat menggoda. Bermain di Liga Amerika Serikat berarti membuka jalan menuju panggung internasional yang lebih luas. Selain itu, atmosfer kompetitif MLS bisa mempercepat perkembangan kualitas Detan. Publik berharap keputusan yang diambil Detan nantinya akan menjadi langkah terbaik. Apapun pilihannya, yang jelas ia sudah membuktikan bahwa kualitas pemain muda Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Menariknya, pembicaraan soal Victor Detan tidak berhenti di level U23. Banyak pengamat menilai bahwa meski ia tidak dipanggil ke tim muda, performanya layak dipertimbangkan untuk skuad senior. Dengan gaya bermain yang eksplosif, ia disebut bisa menjadi alternatif baru di lini depan. Beberapa nama pun disebut sebagai pemain yang bisa digantikan oleh Detan. Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, hingga Marcelino Ferdinand dinilai tidak selalu tampil konsisten. Kehadiran Detan bisa memberi warna baru dan meningkatkan persaingan sehat di dalam tim. Victor punya kemampuan duel 1 lawan 1 yang bagus, serta insting menyerang yang kuat. Jika diberi kesempatan di tim senior, ia bisa menjadi senjata tambahan yang berbahaya. Kesempatan ini semakin realistis jika melihat kebutuhan timnas jelang laga besar melawan Irak dan Arab Saudi. Indonesia butuh kedalaman skuad serta pemain yang berani tampil tanpa beban. Detan memenuhi 2 kriteria itu, muda, energik, dan punya mental pantang menyerah. Timnas Indonesia dibombardir kritik usai tertahan Lebanon di Surabaya. Alarm keras jelang duel maut lawan Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan telak 6-0 atas China Taipei ternyata tak cukup bikin fans tenang. Semua euforia itu langsung meredup ketika Timnas Indonesia hanya bisa bermain imbang tanpa gol melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertanyaan besar pun muncul, sekuat apa Garuda Muda sebenarnya saat nanti harus menantang Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert turun dengan kekuatan terbaik. Miliano Jonathans dan Mauro Zelstra dipercaya sebagai senjata baru di lini serang. Jay Izes memimpin pasukan dengan penuh semangat. Tapi dominasi penguasaan bola tak ada artinya jika hasil akhirnya tetap 0-0. Jika Lebanon saja sulit ditaklukkan di kandang, bagaimana nanti ketika harus bertarung di tanah Arab? China Taipei, semua sepakat itu bukan tolok ukur. Skor 6 gol tanpa balas memang menggembirakan, tapi itu lawan yang berbeda kelas. Lawan sejati baru terlihat ketika menghadapi Lebanon, dan disitulah kelemahan timnas Indonesia tersibak. Kekecewaan fans jelas membuncah. Media sosial langsung banjir kritik. Patrick Kluivert jadi sasaran utama, karena ekspektasi sudah terlalu tinggi sejak ia ditunjuk PSSI menggantikan Shin Tae-yong pada Januari lalu. Sang kapten, Jay Izes, bahkan harus minta maaf secara terbuka. Erick Thohir pun turun tangan, meminta rakyat tetap optimistis mendukung skuad Garuda menuju pentas dunia. Padahal kalau ditarik ke belakang, rapor Kluivert tidak sepenuhnya buruk. Debutnya memang kelam, kalah 1-5 dari Australia di Sydney. Tapi setelah itu, Indonesia mampu mengalahkan Bahrain dan China masing-masing dengan skor 1-0 di Gelora Bung Karno. Sayangnya, kegemilangan itu ternoda lagi saat Jepang menghancurkan Garuda dengan skor 6-0 di laga terakhir putaran ketiga. Untungnya Indonesia tetap lolos karena finish di posisi keempat grup C. Sekarang, sorotan kembali tertuju pada laga Oktober nanti. Arab Saudi sebagai tuan rumah jelas bukan lawan main-main. Irak pun punya tradisi disiplin yang sulit ditembus. Artinya, hasil imbang lawan Lebanon harus jadi alarm keras. Jika tak segera ada solusi, mimpi Indonesia melangkah lebih jauh bisa buyar begitu saja.
Rahmat Darmawan bongkar kelemahan timnas Indonesia usai ditahan Lebanon, serangan sayap jadi sorotan tajam. Oktober nanti Garuda diuji habis-habisan lawan Arab Saudi dan Irak, mampukah lolos ke Piala Dunia 2026? Pertarungan besar menanti timnas Indonesia. Oktober nanti, Garuda akan menantang Arab Saudi dan Irak di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hanya ada dua jalan, juara grup langsung terbang ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, atau puas jadi runner-up yang harus melewati babak playoff antar konfederasi pada Maret mendatang. Hasil uji coba September lalu di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, justru memunculkan tanda tanya. Indonesia pesta gol 6-0 saat menghadapi Taiwan. Namun, saat berhadapan dengan Lebanon yang punya gaya mirip Arab Saudi, serangan Garuda mentok dan skor berakhir tanpa gol. Dari sinilah muncul keraguan, apakah Jay Izes dan kawan-kawan cukup kuat untuk menghadapi duel Oktober nanti. Rahmat Darmawan, pelatih berpengalaman yang pernah membesut klub-klub top Indonesia dan sempat menangani timnas, ikut angkat suara. Menurutnya, peluang Garuda 50-50. Saat melawan Taiwan, permainan terlihat sangat rapi. Serangan dibangun dengan mulus, taktik berjalan sempurna, dan hampir tidak ada tekanan berarti. Tetapi ketika menghadapi Lebanon, kelemahan langsung terbaca. Rahmat mengungkapkan, permainan Indonesia saat itu terlalu bergantung pada serangan sayap. Nama Jakob Sayuri di sisi kiri dan Stefano Lillipali dari flank lain berulang kali melepas umpan silang. Sayangnya, pola tersebut minim variasi. Hanya satu striker yang berdiri di kotak penalti, tanpa dukungan gelandang atau winger tambahan yang masuk ke area berbahaya. Bukan hanya itu, serangan lewat tembakan jarak jauh juga jarang terlihat. Padahal, Indonesia punya beberapa pemain yang cukup mumpuni melakukan tendangan keras dari luar kotak penalti. Alhasil, Lebanon yang solid bertahan bisa membaca pola serangan dengan mudah. Meski begitu, Rahmat menegaskan postur tinggi para pemain Irak bukan sesuatu yang harus ditakuti. Beberapa pemain merah putih punya fisik yang sepadan. Yang terpenting, kata dia, adalah variasi serangan. Kombinasi cepat antar pemain, operan one-two yang efektif, serta dukungan gelandang ke lini depan bisa jadi kunci. Kini, beban ada di tangan Patrick Kluivert. Oktober nanti, Arab Saudi yang berstatus tuan rumah dan Irak dengan gaya kerasnya siap menjajal kekuatan Garuda. Pertanyaannya, apakah kelemahan melawan Lebanon sudah diperbaiki, atau justru menjadi bumerang di saat paling genting? Timnas Indonesia berpeluang tantang 5 raksasa dunia di FIFA Matchday Oktober tahun 2026. Dari Belanda hingga Brasil bisa datang ke Jakarta, bikin geger sepak bola Asia. FIFA sudah bikin aturan baru. Mulai 2026, FIFA Matchday September dihapus. Sebagai gantinya, periode Oktober diperpanjang jadi 16 hari. Artinya, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert punya panggung besar untuk menjajal kekuatan lawan kelas dunia. Kenapa? Karena pada Oktober tahun 2026, tidak ada agenda kualifikasi. Piala Dunia 2026 sudah selesai digelar Juni-Juli di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Sementara tiket Piala Asia 2027 sudah diamankan sejak Juni tahun 2023. Jadi, praktis hanya laga uji coba internasional yang bisa dimainkan Garuda. Nah, disinilah peluang emas PSSI mengundang tim raksasa dunia terbuka lebar. Nama pertama yang langsung mencuri perhatian tentu Belanda. KNVB dan PSSI sudah punya kesepakatan kerjasama, bahkan tak hanya level senior, tapi juga tim putri dan kelompok umur. 2 tahun sebelumnya, tepatnya Oktober tahun 2024, timnas putri Indonesia sudah merasakan kedahsyatan Belanda dengan kekalahan telak 0-15. Giliran tim putra Indonesia berpotensi bertemu Belanda di Oktober tahun 2026, mengingat negeri kincir angin juga belum punya jadwal kualifikasi Euro 2028. Spanyol pun masuk radar. Tim Matador saat ini duduk di ranking 1 dunia. Jangan lupa, PSSI pernah sukses membawa Argentina, yang waktu itu juga nomor 1 dunia, ke Jakarta pada Juni tahun 2023. Jika Garuda benar-benar lolos ke Piala Dunia 2026, makin besar kemungkinan Spanyol menerima undangan ke Indonesia. Prancis juga bisa jadi target.
Les Bleus tidak ada jadwal resmi di Oktober tahun 2026, kecuali jika UEFA Nations League tahun 2026 sampai tahun 2027 ternyata digelar lebih cepat. Jika tidak, peluang besar terbuka untuk mempertemukan Garuda dengan juara dunia 2 kali itu. Brasil tentu saja jadi incaran spektakuler berikutnya. Canarinha dengan 5 gelar Piala Dunia jelas akan membawa magnet besar ke tanah air. Setelah sukses mendatangkan Argentina, PSSI bisa mengulang sensasi serupa dengan menghadirkan Neymar DKK ke Stadion Indonesia. Terakhir, jangan remehkan Maroko. Semifinalis Piala Dunia 2022 ini kini bercokol di peringkat 15 dunia. Banyak pemain mereka berdarah Belanda, sama seperti beberapa penggawa timnas Indonesia. Bayangkan betapa panasnya duel jika kedua tim bersua di lapangan. Jadi, dari Belanda, Spanyol, Prancis, Brasil, hingga Maroko, siapa yang bakal benar-benar mendarat di Indonesia pada Oktober tahun 2026? Tunggu saja, dan bersiaplah untuk geger sepak bola dunia. Timnas Indonesia tinggal sebulan lagi hadapi Arab Saudi dan Irak di Jeddah, laga penentuan menuju Piala Dunia 2026. Garuda habis-habisan usai pesta gol ke Chinese Taipei dan ditahan Lebanon, semua ditentukan di Oktober mendatang. Hitungan waktu tinggal sebulan, Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan penentuan itu dijadwalkan berlangsung di Jeddah pada 9 dan tanggal 12 Oktober tahun 2025. Hanya juara grup yang bisa langsung ke putaran final, sehingga setiap gol dan poin benar-benar menjadi harga mati. Sebelum duel maut tersebut, Patrick Kluivert sudah menguji pasukannya lewat FIFA Matchday September tahun 2025. Dua pertandingan digelar di Surabaya. Laga pertama, Garuda menghajar Chinese Taipei 6 gol tanpa balas di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 5 September tahun 2025. Gol-gol pesta itu lahir lewat Jordi Amat menit keempat, bunuh diri Chao Ming Siu menit 24, eksekusi Mark Klok menit 33, sepakan Eliano Reijenders menit 38, tembakan Ramadan Sananta menit 58, serta penyelesaian Sandy Walsh 2 menit kemudian. Namun suasana berbeda terjadi 3 hari setelahnya. Indonesia berhadapan dengan Lebanon, lawan tangguh dari Asia Barat. Garuda menguasai hingga 81% penguasaan bola, melepaskan 9 tembakan, tapi tidak ada satu pun yang tepat sasaran. Pertandingan berakhir 0-0, meski dominasi jelas dipegang tuan rumah. Kluivert terlihat berani bereksperimen. Trio debutan, Mauro Zelstra, Miliano Jonathans, dan Adrian Wibowo, diberi kesempatan unjuk kemampuan. Serangan banyak dibangun dari sayap melalui Dean James dan Yacob Sayuri. Tapi ketatnya barisan pertahanan Lebanon membuat Mauro terkunci, sementara Miliano tak leluasa bergerak. Babak kedua menghadirkan perubahan kecil saat Tom Haye masuk. Indonesia lebih berani memulai serangan dari lini tengah. Sayangnya, kombinasi dengan Reijenders dan Adrian belum cukup untuk menembus blok pertahanan rapat Lebanon. Tercatat 25 kali bola masuk ke kotak mereka, tapi nihil gol. Pengamat sepak bola Aris Budi Sulistyo menilai ada progres, meski penyelesaian akhir masih lemah. Ia mengingatkan JIZ DKK agar segera menyiapkan mental, karena gaya bermain Arab Saudi dan Irak jelas tidak sama dengan Lebanon. Kedua tim itu punya daya serang agresif, bukan sekadar bertahan. Oktober tahun 2025 jadi penentu. Apakah Garuda bisa melangkah lebih jauh, atau justru mimpi ke Piala Dunia 2026 berhenti di sini? Semua akan terjawab di Jeddah. Timnas Indonesia bikin geger usai hajar China Taipei dan dominasi Lebanon tanpa gol. Erick Thohir bongkar strategi rahasia Patrick Kluivert jelang duel neraka lawan Arab Saudi dan Irak. Timnas Indonesia baru saja menutup 2 laga uji coba internasional yang syarat makna. Pertama, Garuda mengamuk dengan kemenangan telak atas China Taipei. Kedua, mereka ditahan imbang Lebanon dalam duel yang penuh dominasi tapi tanpa gol. Hasil ini memberi sinyal jelas, skuad Patrick Kluivert sudah melangkah maju, tapi belum sepenuhnya matang. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, buka suara soal perkembangan ini. Menurutnya, progres Garuda makin terasa konsisten. 2 laga di September bukan sekadar persiapan biasa,
tapi fondasi penting untuk menghadapi tantangan brutal di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oktober nanti, Arab Saudi dan Irak sudah menunggu, dan mereka bukan lawan yang bisa disepelekan. Kluivert tidak tinggal diam. Saat menghadapi Lebanon, ia sengaja menurunkan komposisi berbeda dari laga kontra China Taipei. Tujuannya jelas, eksplorasi strategi. Eksperimen itu membuahkan penguasaan bola yang meyakinkan. Indonesia bisa mengendalikan tempo, memaksa Lebanon lebih banyak bertahan. Namun, ada satu catatan merah besar, tidak ada satupun tembakan tepat sasaran. Bagaimana mungkin dominasi mutlak tidak berbuah gol? Itulah pekerjaan rumah terbesar yang kini menunggu Kluivert. Publik boleh saja puas dengan kemenangan telak atas tim Asia Timur, tetapi melawan Lebanon adalah gambaran nyata betapa ketatnya persaingan di level Asia Barat. Arab Saudi dan Irak jelas punya kualitas lebih tinggi, mereka punya fisik, pengalaman, dan mental juara. Jika masalah penyelesaian akhir tidak segera diperbaiki, mimpi ke Piala Dunia bisa runtuh sebelum sempat bernafas panjang. Meski begitu, bukan berarti semua suram. Garuda punya modal besar. Dari segi permainan, tim ini sudah menunjukkan keberanian mengambil inisiatif, sesuatu yang jarang terlihat di era sebelumnya. Para pemain muda pun mulai menemukan kepercayaan diri mereka. Tinggal bagaimana lini depan lebih tajam, dan koordinasi antar lini berjalan lebih cair. Oktober bukan sekadar jadwal pertandingan, melainkan ujian sejarah. Publik ingin bukti, bukan sekadar janji. Jika Patrick Kluivert berhasil meramu strategi jitu, Indonesia bukan hanya akan menggetarkan Asia, tapi juga membuka jalan menuju panggung sepak bola terbesar di dunia.